Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah afdalal lughat wa awsaha wa awlaha fil alam wa huwa al-qail inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Siti Maisaro MPDI dan sekaligus teman-teman kelas PBAB semester 5. Alhamdulillah kami di sini sebagai kelompok dengan tema Andimatu Tartibil Mu'ajimil Arabiyyah, atau kalau di bahasa Indonesiakan itu sistematika penyusunan kamus bahasa Arab. Di sini saya sebagai kelompok selanjutnya yaitu membawakan beberapa tema tentang Andimatu Tartibil Mu'ajimil Arabiyyah. Salah satunya yaitu yang pertama tentang ta'rif atau pengertian ilmu ma'ajim, yang nomor 2 yaitu tahapan penulisan kamus bahasa Arab, dan yang ketiga yaitu garis besar sistematika kamus bahasa Arab. Saya sebagai kelompok pertama, maksud saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang ta'riful mu'ajim, yaitu pengertian ilmu ma'ajim, dan sekaligus tahapan penulisan kamus bahasa Arab. Di sini pertama di poin A yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian ilmu ma'ajim. Saya mengutip dari perkataan Dr. Ali Al-Qasimi tentang definisi ilmu ma'ajim. Ilmu ma'ajim atau disebut dengan ilmu mufradat huwa dirasatul mufradat wa ma'aniha fi luwatin wahidatin aw fi adadin minal luwat wa yuftamu ilmu mufradat min haitsul asasi bistiqaqil alfadhi wa abniyatiha wa dilalatiha al-ma'nawiyyah wal i'rabiyyah wa ta'bir al-istilahiyyah wal mutaradifat wa ta'addud al-ma'ani. Itu yang disebut dengan ilmu ma'ajim. Kalau kita bahasa Indonesia kan tentang ta'riful ma'ajim, yaitu ya bahasa gampangnya kalau ilmu ma'ajim itu ilmu yang membahas tentang kamus bahasa Arab. Al-mu'ajim itu kan sendiri kalau di leksikologikan atau dalam bahasa Indonesia sendiri itu kan disebut dengan kamus bahasa Arab. Jadi yang dianalisis dalam makalah kami, dalam pembagian kelompok kami, ya pertama ta'riful ilmu ma'ajim itu merupakan pembahasan tentang ta'rif tentang kamus bahasa Arab atau yang disebut dengan ilmu ma'ajim atau ilmu mufradati, seperti itu. Jadi bahasa gampangnya kalau ilmu ma'ajim itu adalah ilmu yang membahas tentang analisis tentang kamus bahasa Arab. Yang dianalisis di sini, yang dibahas dalam kamus bahasa Arab di sini ya tidak jauh seperti mencari makna atau mencari sinonim wawairuha, seperti itu tentang ta'riful ilmu ma'ajim. Terus yang nomor 2 yang ingin kami bahas yaitu tentang tahapan penulisan kamus bahasa Arab. Di sini ada beberapa tahapan tentang penulisan kamus bahasa Arab. Pertama, tahap kodifikasi non sistematik, tahap kodifikasi non sistematik, dan yang nomor 2 tahap kodifikasi tematik. Dan yang nomor 3 yaitu tahap kodifikasi sistematik. Jadi ada 3 tahapan dalam masalah kodifikasi bahasa Arab di sini. Pertama yaitu tahap kodifikasi non sistematik. Dalam tahap ini, dalam penulisan kamus bahasa Arab ini biasanya orang-orang terdahulu dalam penyusunan kamus bahasa Arab itu hanya masuk ke desa-desa sebagai mustami' saja. Jadi para ahli bahasa Arab itu masuk ke desa dan mendengarkan perkataan dari warga Baduy atau disebut dengan warga pedesaan. Itu nanti ketika sudah mendapatkan semua itu akan didengarkan dan ditulis seperti itu. Jadi semua tahapan disebut kodifikasi non sistematik tersebut itu mencari data dengan cara mendengar secara langsung perkataan warga Baduy yang kemudian dicatat lembaran-lembaran tanpa menggunakan sistematika penulisan kamus bahasa Arab, seperti itu.
Terus yang nomor 2, tahap kodifikasi tematik. Pada tahap kedua ini, ulama yang telah mengumpulkan data mulai berpikir untuk menggunakan teknik penulisan secara tematis. Jadi di sini ada kemajuan dari tahap kodifikasi non sistematik menjadi tahap kodifikasi tematik. Jadi yang sebelumnya tanpa menggunakan sistematika penulisan kamus bahasa Arab, yang nomor 2 ini sudah menggunakan tahapan atau sistematika penulisan bahasa Arab atau kamus bahasa Arab seperti itu. Yang nomor 3 yaitu tahap kodifikasi sistematik. Dalam tahap kodifikasi sistematik ini merupakan pengembangan dari tahap kodifikasi tematik, yang mana di sini selain juga menggunakan sistematika penulisan kamus bahasa Arab, di sini juga dilengkapi tahap kemudahan seperti itu. Jadi lebih mudah untuk dipahami daripada tahap yang sebelumnya. Seperti itu. Contoh, biasanya kalau dalam tahap kodifikasi tematik itu biasanya dalam penulisan kamus bahasa Arab itu dari A, B, C itu tidak terlalu berurut. Tapi dalam tahap kodifikasi sistematik di sini, ini sudah penulisan atau sistematika penulisan kamus bahasa Arabnya ini sudah terurut mulai dari A, B, C seperti itu. Jadi mempermudah para mutakallim untuk mencari makna-makna yang bersifat gharib seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Faher. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan pemateri yang pertama. Saya merupakan pemateri yang kedua yang akan menjelaskan tentang sejarah. Nah, dalam sejarah perkembangan leksikon bahasa Arab paling tidak terdapat 5 model sistematika nizam tartib yang pernah digunakan oleh leksikolog Arab dalam menyusun kamus-kamus lafal. Apa itu? Yaitu ada 5. Pertama, yaitu ada nizam as-sauti atau sistem fonetik, dan kedua ada nizam al-fabai al-khas, sistem alfabetis khusus, dan yang ketiga ada nizam al-qafiyah, di mana sistem ini adalah merupakan sistem sajak, dan yang keempat ada nizam al-fabai al-am. Nah, sistem ini merupakan sistem alfabetis umum, dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah nizam an-nutqi. Nah, nizam an-nutqi yang menjelaskan tentang nizam artikulasi. Nah, saya di sini cuma menerangkan 3 saja, karena yang 4 dan 5 akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Nah, nizam yang pertama yaitu nizam as-sauti. Nah, atau sistem fonetik. Nah, sistem fonetik ini merupakan model penyusunan kamus pertama yang diperkenalkan oleh Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Nah, Khalil menyusun kata-kata yang berhasil ia kumpulkan dengan cara mengatur urutan kata-kata secara tertib berdasarkan urutan huruf yang muncul dalam makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah maksudnya. Nah, menurut sistem fonetik dalam ilmu fonologi yang kemudian lebih dikenal dengan istilah nizam as-sauti. Faktor yang melatar belakangi Khalil bin Ahmad menyusun kamus dengan model ini diantaranya pertama nih ya, menghindari pengulangan kata dalam kamus, dan yang kedua mencakup semua materi atau kata, dan yang nomor 3 yaitu memudahkan pembaca dan mencari makna kata, dan yang nomor 4 tidak ingin meniru sistem urutan huruf hijai atau alfabetis, dan obsesinya melahirkan kamus bahasa Arab yang beda dengan kamus bahasa lainnya, begitu. Nah, dalam sistem fonetik ini terdapat 4 kamus ya, yaitu 1 adalah kamus al-ain. Kamus al-ain di sini adalah penyusunannya yaitu penyusunnya itu adalah Khalil bin Ahmad Farahid. Nah, karakteristik kamus ini diantaranya kamus pertama dalam sejarah leksikologi bahasa Arab, dan yang kedua kamus disusun sesuai dengan jumlah harus dan setiap huruf, dan yang ketiga pencarian kata dengan melihat asal usul kata,
Dan yang nomor 4 telah diringkas oleh Zubaidi dalam kamusnya Mukhtasar Al-Ain. Kemudian kamus yang kedua yaitu kamus Al-Bari. Apa itu kamus Al-Bari? Nah, siapa penyusunnya? Nah, penyusunnya yaitu Abu Ali Al-Qali Mazarat Furad. Nah, karakteristik kamus ini diantaranya 1. Bina struktur kata dibagi menjadi 6 bina. Dan yang kedua, sistem fonetik ala Khalil. Dan yang ketiga, perhatian dengan bahasa Arab, dengan bahasa bangsa Arab, dan tiap ucapan atau qaul dilengkapi oleh perawinya. Kemudian kamus yang ketiga adalah kamus At-Tahzib Al-Lughah. Penyusunnya yaitu Abu Mansur Muhammad Al-Azhar Hirat. Karakteristik kamus ini diantaranya ada 6 bina juga, ada 6 bina struktur kata. Nah, dan yang kedua, kamusnya dibagi menjadi beberapa bab dan kitab. Nah, tiap huruf satu bab dan beberapa bab di dalam satu kitab. Dan yang ketiga, kritis terhadap kata yang muhmil atau diabaikan. Kemudian yang keempat ada ijtihad atau argumentasi makna, banyak mengutip dari ayat dan hadis. Nah, kemudian kamus yang ketiga ya, sekarang yang keempat. Nah, ada kamus Al-Muhkam wal Muhit Al-A'dham. Nah, penyusun kamus ini yaitu Ibnu Sidah, Mursiyah dan Andalus. Nah, karakteristik kamus ini diantaranya 1. Tetap dengan 6 bina. Dan yang kedua, kamusnya cukup besar. Dan yang ketiga, huruf hamzah disebut mandiri tanah digabung. Huruf layyinah dikembalikan ke dalam bentuk asli seperti al-ya atau al-wawu. Dan yang keempat, menghilangkan kata yang bersifat kias. Nah, itu pemaparan dari nizam yang pertama. Kemudian nizam yang kedua yaitu nizam alfabai al-khas, sistem alfabetis khusus. Apa itu sistem alfabetis khusus? Sistem alfabetis khusus adalah sistem penyusunan kamus lafaz yang diperkenalkan oleh Abu Bakar bin Duraid. Nah, memulai kamusnya yang berjudul Jumharah Al-Lughah atau yang lebih dikenal dengan kamus Al-Jamharah. Nah, yang dimaksud dengan sistem alfabetis khusus adalah sistem penyusunan urutan kata-kata dalam kamus berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang telah disusun oleh Nasir bin Asim, yaitu urutan huruf sejak alif, ba, ta, dan seterusnya hingga huruf iya seperti yang kita kenal saat ini. Urutan alfabetis ini dianggap lebih mudah dan lebih populer di kalangan masyarakat. Berbeda dengan urutan huruf yang berdasarkan makhorijul huruf yang hanya dikenal oleh orang-orang tertentu yang mengerti tentang ilmu qiraat atau ilmu tajwid. Kemudian ada 2 faktor yang melatar belakangi Ibnu Duraid menyusun kamus sistem alfabai khas ini, yaitu pertama, kesulitan dalam mencari makna kata dalam kamus yang menggunakan sistem fonetik seperti kamus Al-Ain karyanya Khalil dan kamus-kamus lain yang beredar saat itu. Nah, kesulitan tersebut banyak dialami masyarakat yang tidak mengenal urutan huruf yang berdasarkan makhraj. Nah, selain itu, beberapa kamus bersistem fonetik dianggap tidak konsisten dengan urutan huruf yang bersistem fonetik. Dan yang kedua, susunan huruf hijaiyah yang berhasil disusun oleh Nasir bin Asim telah populer di kalangan masyarakat. Apalagi urutan huruf hijaiyahnya itu loh didukung oleh pemerintah dan diakui oleh ulama dan masyarakat sebagai sistem baku dalam penyusunan buku-buku Islami selain kamus bahasa. Nah, dalam sistem fonetik terdapat 3 kamus, yaitu 1. Kamus Al-Jamharah. Penyusunnya adalah Ibnu Duraid. Adapun karakteristik kamusnya,
Satu, dinilai sebagai kamus pertama dengan sistem alfabetis. Kedua, tetap memakai teknik taklibul kalimah ala Khalil. Dan yang ketiga, mulai memperkenalkan urutan aksara hijaiyah. Dan yang keempat, dalam hal bina ikut cara Khalil. Nah, kemudian kamus yang kedua adalah kamus al-mujmal. Nah, penyusunan kamus ini adalah Ibnu Faris, Abul Husain, Ahmad bin Faris, bin Zakaria, bin Hubaib, Al-Qazwini, Ar-Razi. Nah, karakteristik kamus ini: satu, tiap huruf disusun dalam satu kata. Tiap kitab terdiri dari 3 bab: Sunai, Sulasi, Sani, Sulasi, dan Fauqa Sulasi. Dan yang kedua, syarah penjelasan makna cukup ringkas. Dan yang ketiga, urutan huruf disambung dengan huruf sesudah seperti kamus Jumharoh. Tetapi jika sambung kembali ke huruf ia sambung kembali ke huruf hamzah. Nah, itu. Kemudian kamus yang ketiga adalah kamus Maqayisul Lughah. Nah, penyusunnya kamus ini adalah Ibnu Faris, lahir di Qazwin pada tahun 329 sampai 395 Hijriah. Nah, adapun karakteristik beliau yaitu: satu, sistem urutan. Asas-asas kamus dan teknik pencarian kata sama dengan kamus mujmal. Kemudian yang kedua, tiap materi disajikan lebih ringkas. Nah, itulah penjelasan dari nizam yang nomor 2. Sekarang beralih pada nizam yang nomor 3 ya. Nizam yang nomor 3 itu seperti yang sudah saya katakan tadi adalah nizam al-qafiyah atau sistem sajak. Nah, munculnya kamus-kamus bahasa Arab yang menggunakan sistem qafiyah merupakan perubahan besar-besaran dalam hal sistem. Dinamakan sistem qafiyah sebab penyusunan urutan kata dalam kamus didasarkan pada urutan huruf terakhir dari sebuah kata seperti sajak-sajak dalam syair. Nah, iya. Pencarian makna kata dalam kamus ini tidak lagi berdasarkan urutan huruf dalam makharijul huruf atau sistem alfabetis khusus, tetapi didasarkan pada huruf yang terakhir. Orang yang pertama memperkenalkan sistem qafiyah ini adalah Ismail bin Ahmad al-Jauhari. Nah, beliau dari Basrah dengan kamusnya yang berjudul As-Shihah fil Lughah atau yang dikenal dengan kamus As-Shihah. Nah, ada 4 faktor yang melatar belakangi munculnya kamus bersistem qafiyah ini, yaitu pertama, obsesi Al-Jauhari untuk mewujudkan kamus inovatif dengan sistem baru. Mengingat sistem-sistem penyusunan kamus yang telah ada sebelumnya tidak konsisten gitu. Dan yang kedua, kebutuhan masyarakat sastra terhadap kamus-kamus yang bisa menghimpun kumpulan kata yang memiliki sajak yang sama. Dan yang ketiga, kata dalam bahasa Arab tidak bisa lepas dari proses derivasi atau istiqaq. Dan yang keempat, munculnya banyak karya-karya sastra seperti puisi, prosa, qasidah, lagu, peribahasa dan sebagainya yang memakai sajak-sajak atau berakhiran huruf yang sama. Nah, itu. Dan ada 4 kamus yang menggunakan sistem al-qafiyah. Kamus apa itu? Nah, kamus yang pertama yaitu kamus As-Sohahu, Ismail al-Jauhari Farab Turki. Nah, itulah yang mengarang. Dan karakteristiknya adalah: satu, kamus ini adalah kamus pertama dengan sistem qafiyah. Dan yang kedua, tiap huruf dibagi menjadi beberapa bab dan tiap bab terdiri dari beberapa pasal. Kemudian yang ketiga, huruf wawu dan iya dijadikan satu bab. Dan yang keempat, banyak membahas kata makna dhaif, rodi, dan matruk. Dan yang kelima, banyak mengkaji bahasa Amiyah, muwallad, dan muqrab. Nah, kemudian yang kedua ada kamus lisan al-Arab. Pengarangnya adalah Ibnu Manzur dari Mesir dan karakteristiknya yaitu: satu, kamus ini
kamus bahasa terbesar dan terlengkap karena disertai syair ya, disertai bahasa, ilmu qiraat, tata bahasa dan lain sebagainya. Sehingga lebih dikenal dengan ensiklopedia. Nah, ya begitu. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan syawahid atau dalil dalam memaknai kata. Dan yang ketiga dijadikan referensi oleh sastrawan dan linguis. Kemudian yang keempat, hingga kini tetap populer kamus ini, ya betul. Kemudian kamus yang ketiga adalah kamus Al-Muhit. Pengarangnya adalah Al-Fairuzabadi Karzin dari Iran dan karakteristiknya yaitu kamus ini mengkritik kamus As-Sihah karya Al-Jauhari. Nah, beberapa kekurangan As-Sihah dilengkapi di kamus ini. Kemudian yang kedua, menghilangkan nama perawi dan bait syair. Dan yang ketiga, menggunakan teknik khusus dalam merancang performance kamus dengan pemberian tinta merah pada materi kata. Kemudian yang keempat, kamus ini dikritik oleh Ash-Shiddoq di bukunya Al-Jasus ala Al-Qamus. Kira-kira begitu yang saya ingat ya. Ya begitu yang saya ingat. Kemudian yang keempat ada kamus Taj al-Arus. Nah, pengarangnya adalah Murtado Az-Zabidi Zabid dari Yaman dan karakteristiknya itu ada tiga ya. Pertama itu termasuk kamus besar dan yang kedua sesuai sistem kamus mengikuti kamus yang populer di zaman itu. Kemudian yang ketiga mencantumkan kembali syawahid dan perawi yang kala itu mulai dilupakan ya, seperti itu. Kemudian nizam yang keempat dan yang kelima akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, yaitu pemateri ketiga. Cukup sekian dari Faher, mungkin hanya segini yang dapat Faher sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ainil Basiro sebagai pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kedua, bahwasanya dalam sejarah perkembangan leksikon bahasa Arab, paling tidak terdapat 5 model sistematika yang pernah digunakan leksikolog Arab dalam menyusun kamus-kamus lafal, yaitu yang pertama Nizam al-Shauti, yang kedua Nizam al-Fabai al-Khos, dan yang ketiga yaitu Nizam al-Qafiyah. Dan di sini saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu Nizam al-Fabai al-Am atau sistem alfabetis umum. Apa itu sistem alfabetis umum? Yaitu adalah penyusunan kata dalam kamus berdasarkan urutan huruf hijaiyah yang kita kenal hingga sekarang, sejak huruf alif hingga iya. Hanya saja perbedaan sistem alfabetis umum dengan alfabetis khusus yaitu terletak pada aspek akar kata atau ushul kalimat. Nizam al-Fabai al-Am disebut juga Nizam awail al-usul atau sistem yang merujuk pada asal kata atau akar kata. Kamus yang menggunakan sistem alfabetis umum diantaranya yaitu yang pertama, kamus asas al-balaghah. Penyusun kamus asas al-balaghah yaitu Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari. Nama terakhir al-Zamakhsyari tersebut diambil dari kota kelahirannya yaitu Zamakhsyar. Karakteristik kamus asas al-balaghah yaitu ada 4. Yang pertama, dikenal sebagai kamus pertama dengan sistem alfabetis umum. Dan yang kedua yaitu kamus yang perhatian dengan makna majazi dan makna hakiki. Dan yang ketiga yaitu beberapa kaidah tata bahasa kuno dikritik. Dan yang keempat yaitu pemaknaan kata banyak mengambil dari karya sastra untuk memahami penggunaan kata dan konteks kalimat. Yang kedua yaitu kamus Muhit al-Muhit. Penyusunan kamus ini yaitu Butrus al-Bustani yang lahir di kota Al-Dibyah, Lebanon. Masa hidupnya dari tahun 1819 sampai 1883.
Karakteristik kamus Muhit al-Muhit di sini yaitu ada 4 juga. Yang pertama, periwayatan makna banyak berasal dari sastrawan kontemporer isi era itu. Dan yang kedua, banyak mengambil hujjah dan al-fairus abadi. Dan yang ketiga, bahasa kata kerja atau fiil dimasukkan dalam bab khusus. Dan yang keempat yaitu kamus ini disingkat dalam kamus Qoir al-Muhit. Dan yang ketiga yaitu kamus Aqrab al-Mawarid. Penyusunan kamus ini yaitu Said al-Shirtuni yang lahir di kota Shirtun, Lebanon. Masa hidup beliau dari tahun 1849 sampai 1912. Karakteristik kamus Aqrab al-Mawarid di sini yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan simbol-simbol untuk artikulasi kata, dan yang kedua, penjelasan makna kosakata disertai banyak contoh, dan yang ketiga, menghindari terjadinya pengulangan kata. Dan yang keempat di sini yaitu kamus Al-Bustan. Nama kamus ini dari nama penyusun kamus Al-Bustan yaitu Abdullah Al-Bustani yang lahir di Dibyah. Masa hidupnya pada tahun 1854 sampai 1930. Karakteristik kamus Al-Bustan di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu materi kamus ini sama dengan kamus Muhit al-Muhit karya Bustani dengan beberapa penambahan makna dan sebagainya. Dan yang kedua, sedangkan ibarat ungkapan kata banyak mengutip dari kamus Taj al-Arus karya Al-Zabidi. Dan yang ketiga yaitu banyak memuat istilah populer. Dan yang terakhir yaitu kamus ini diringkas oleh penyusunnya sendiri dari Fakihah Al-Bustan. Dan yang kelima yaitu Al-Munjid, yaitu penyusunan kamus Al-Munjid Lewis Al-Ma'luf yang lahir di Zahlah. Masa hidup beliau dari tahun 1867 sampai 1946. Karakteristik kamus Al-Munjid yaitu ada 7. Kamus bahasa Arab terbaik. Yang pertama yaitu kamus bahasa Arab terbaik dalam hal susunan kata. Dan yang kedua yaitu menggunakan gambar-gambar, peta, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, beberapa gambar yang dinilai kontroversi menuai kritik. Dan yang keempat yaitu menghilangkan syawahid dan riwayat. Dan yang kelima, memberi nomor pada kata-kata derivasi untuk memudahkan pengguna. Dan yang keenam yaitu lebih teliti daripada kamus Muhit al-Muhit. Dan yang ketujuh yaitu menggabungkan antara kamus kuno dan kamus asing. Dan yang keenam yaitu kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasit yaitu penyusunnya yaitu dari Majma' Lughah Al-Arabiyah Kairo. Karakteristik kamus Al-Mu'jam Al-Wasit yaitu ada 3. Yang pertama, urutan kamus ini lebih mengutamakan akan fi'il daripada isim, mujarrad daripada mazid, lazim daripada muta'addi, makna fisik daripada makna abstrak, hakiki daripada majazi. Dan yang kedua yaitu syawahid, dipakai hanya saat darurat saja. Dan yang ketiga yaitu dilengkapi kata serapan dan kata yang diarabkan. Dan yang ketujuh yaitu kamus Al-Mu'jam. Kamus Al-Mu'jam di sini yaitu penyusunannya Abdullah Al-Ulayali yang lahir di Beirut. Karakteristik kamus ini diantaranya yaitu kamus yang membahas sebagai kata pada berbagai bidang studi. Yang kedua, menambah kosakata baru. Dan yang ketiga, menjelaskan istilah asing. Dan yang keempat, membahas kata mazid. Dan yang kelima yaitu nizam al-nutqi atau sistem artikulasi.
Sistem kamus artikulasi di sini adalah pencarian makna kata berdasarkan huruf pertama yang terucap dari kata yang dicari langsung. Bisa diketahui dalam materi kamus tanpa harus menuntut seseorang untuk mencari akar kata. Kamus yang menggunakan sistem artikulasi yaitu diantaranya yaitu yang pertama kamus Al-Maroji. Penyusun kamus Al-Maroji di sini yaitu Abdullah Al-Ulayali, lahir di Beirut. Karakteristik kamus ini diantaranya yaitu ada 2. Materi kamus ini sama dengan Al-Mu'jam karya Al-Ulayali sendiri, hanya beda sistematikanya saja. Dan yang kedua, mengabaikan tasrif fi'il karena mengikuti artikulasi kata. Dan yang kedua yaitu kamus Al-Rasyid. Penyusun kamus Al-Rasyid yaitu Gibran Mas'ud. Karakteristik kamus Al-Rasyid di sini yaitu diantaranya yang pertama, tiap penjelasan makna kata diberi nomor makna yang lebih penting didahulukan. Dan yang kedua, makna-makna kata yang bersifat lama mulai diterjemahkan dengan makna baru atau populer. Dan yang ketiga yaitu menambah ratusan materi kata dan istilah baru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.